Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Us Isti dan Us Ratih. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang praktik bersyukur. Nah, praktik bersyukur ada 4 poin teman-teman. Tunggu videonya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang selalu bersyukur. Sekarang kita belajar materi tentang praktik bersyukur. Praktik bersyukur itu ada 4 poin. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. 3, syukur dengan perbuatan. Dan yang keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Nah, kita menuju poin 1 yaitu syukur dengan hati. Hati merupakan bagian penting dari seluruh anggota. Jika hati baik, maka baik pula semua anggota. Nah, bersyukur dengan hati berarti kita menerima dengan penuh kesadaran bahwa semua kenikmatan yang kita peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah", yang artinya segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Syukur dengan hati dapat mengantar seseorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan, betapapun kecilnya nikmat tersebut. Syukur ini akan melahirkan betapa besarnya kemurahan dan kasih sayang Allah sehingga terucap kalimat sana, yaitu pujian kepadanya, kepada Allah. Poin yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Lisan adalah anggota yang besok di hari kiamat juga dimintai saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, ketika memperoleh suatu nikmat, maka lisan kita juga harus mengucapkan rasa syukur dengan berkata Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah dengan sungguh berterima kasih kepada Allah. Nah, bersyukur dengan lisan adalah bersyukur dengan perkataan atau lisan. Orang yang selalu bersyukur akan senantiasa memuji kepada Tuhannya dengan mengucapkan bacaan tahmid ketika mendapat nikmat, beristighfar apabila melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoi Allah. Misalnya, untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan baik lainnya. Nikmat Allah harus kita pergunakan secara proporsional dan tidak berlebihan untuk berbuat kebaikan. Misalnya, orang yang kaya hendaknya menampakkan hartanya untuk zakat dan sedekah. Orang yang berilmu menampakkan ilmunya dengan mengajarkannya kepada sesama manusia, memberi nasihat, dan sebagainya. Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu menjaga nikmat dari kerusakan. Teman-teman, kenikmatan yang diberikan Allah adalah merupakan suatu anugerah. Bukti kita mensyukurinya adalah dengan menjaganya dari kerusakan. Jika kita menyia-nyiakannya, apalagi tidak mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah berikan, Allah tidak akan ridho dan bisa mencabut kenikmatan dari hambanya. Misalnya, ketika kita dianugerahi nikmat kesehatan, kewajiban kita adalah menjaga tubuh untuk tetap sehat dan bugar agar terhindar dari sakit. Teman-teman, jika kita memperoleh nikmat, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Contohnya, kita bangun tidur dalam keadaan sehat,
kita ucap syukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih bisa bangun tidur dengan keadaan tubuh yang sangat sehat. Yang kedua, mengamalkan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Dengan Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, kita harusnya menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut untuk melakukan kebaikan. Contohnya kita dikasih tangan dua lengkap, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk membantu orang tua, tidak justru digunakan untuk melakukan kejelekan. Contohnya mengganggu teman, mencubit teman, seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh merasa sombong. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, misalnya diberi sepeda baru sama ayah dan ibu. Kita nggak boleh tuh sombong terus mengejek teman yang lain yang sepedanya sudah lama dan sudah tidak baru lagi gitu. Terus yang keempat, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, ketika kita diberi harta yang melimpah, kita bisa menggunakan sebagian harta itu untuk bersedekah membangun masjid. Dengan adanya masjid, maka banyak orang yang bisa melakukan ibadah di situ, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, kita bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapat nikmat. Contohnya tadi, ketika kita diberikan nikmat harta yang melimpah oleh Allah, ya kita gunakan sebagian dari harta itu untuk bersedekah kepada orang yang sedang kesulitan dalam mendapatkan harta misalnya. Nah teman-teman, setelah mempelajari tentang praktik bersyukur dan bagaimana cara menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kerusakan itu tadi, tugas teman-teman adalah mencatat kembali atau merangkum materi yang sudah Ustazah sampaikan di buku tulisnya, kemudian difoto. Semangat mengerjakan ya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.